Jua-jua, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Jumat 19 Agustus 2022. Hidup dengan cara yang paling positif adalah berbuat baik dan bersukacita dalam setiap hal. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Berkat kasih dan kemurahan-Mu kami tetap hidup penuh damai sejahtera pada hari ini. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu juga tak menjadikan kami hidup dalam kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Amos 5 ayat 14a. Carilah yang baik, bukan yang jahat, agar engkau bisa hidup. Saudaraku, kebaikan yang kita lakukan bukan sebagai alasan bagi kebaikan dan kasih Tuhan. Tetapi sebagai ciptaan, kita harus menunjukkan ketaatan yang tulus kepadanya. Namun dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Allah telah menetapkan untuk memberikan berkat atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan iman dan penuh ketaatan. Umat Israel beranggapan bahwa selama kewajiban-kewajibannya dilaksanakan, apakah itu ibadah, memberi persembahan, Tuhan pasti ada di tengah-tengah mereka. Nabi Amos sangat menentang cara pandang dan pemahaman yang salah itu. Sebab kehadiran Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kekudusannya. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus mau berdiam bersama-sama dengan umat yang berdosa? Kehadiran Allah dalam arti yang sesungguhnya sangat berkaitan dengan ketaatan atas umatnya kepada Tuhan. Jika mereka berjalan dalam kekudusan, Allah akan hadir di tengah-tengah mereka beserta dengan semua kebaikannya. Mata Tuhan melihat sampai kepada hal-hal yang tidak kelihatan, termasuk kelemahan kita. Ia tidak membiarkan kita berjuang sendirian dengan kebingungan dan tertatih-tatih. Melainkan Ia terus menopang dan mengangkatnya saat kita terjatuh. Karena Ia tahu bahwa sebagai manusia, berkomitmen pada pilihan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya seringkali bukanlah pilihan yang selalu mudah dilakukan. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel, yang senantiasa menyertai dan memberi kekuatan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani hidup ini. Matanya selalu mengawasi dan membantu kita untuk hidup dalam kebenaran. Ingat, kita selalu ada dalam pengawasan dan penjagaannya. Apakah setiap orang menginginkan yang terbaik dalam hidupnya? Sebenarnya semuanya sama-sama mencari yang baik. Tetapi kebaikan berdasarkan definisi mereka sendiri-sendiri. Mencari Allah berarti juga mencari yang baik dan membenci yang jahat. Mencari yang baik berarti melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Allah dan bersukacita juga untuk melakukannya. Apakah yang menyenangkan Allah? Yaitu harus membenci kejahatan. Artinya bukan hanya dipanggil untuk absen dari kejahatan atau sekedar menjauhinya, melainkan melawannya agar tidak bercokol lagi dalam kehidupan umat Tuhan di dalam dosa dan penistaan. Setiap panggilan selalu berhadapan dengan berbagai tantangan dan kejahatan, dan kita harus memeranginya dengan hikmat dan Roh Kudus. Semua itu bukan pemenuhan potensi atau pencarian kepuasan pribadi, tetapi ketaatan pada perintah dan panggilan Allah terhadap diri kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar senantiasa mencari hal yang baik, bukan yang jahat. Mengapa? Agar kita dapat tetap hidup dengan hati yang bersih, taat dan benar di hadapan Allah. Amin. Nyanyian rohani kita di tengah ombak dan arus pencobaan. Menjuah-juah, salam sehat.